Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai hasil kali titik atau dot product, dan kita dapat menggarisbawahi bahwa hasil kali titik dari dua buah vektor akan memberikan hasil berupa skalar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali silang atau disebut cross product, dan kita juga akan mempelajari aplikasi dari hasil kali silang untuk menghitung suatu luas segitiga. Cross product atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang atau di R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Misalkan vektor A dan vektor B adalah vektor di R3, maka cross product atau A cross B adalah vektor yang didefinisikan sebagai nilai determinan seperti berikut ini. Jadi untuk menghitung hasil kali silang atau cross product, kita hanya tinggal menghitung nilai determinan ini saja. Bagaimana cara menghitungnya? Tentu saja kita dapat menggunakan metode Sarus ataupun ekspansi kofaktor. Tapi di sini saya sangat menyarankan untuk menggunakan metode ekspansi kofaktor. Hal ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Ekspansi kofaktor yang digunakan adalah ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Karena I terletak pada baris pertama kolom pertama, kita misalkan I sebagai unsur 11. Kemudian J karena terletak pada baris pertama kolom kedua, J adalah unsur 12. Dan terakhir untuk K yaitu unsur 13. Berikutnya dengan metode ekspansi kofaktor kita dapat menggunakan rumusnya yaitu U11 dikalikan kofaktor 11 ditambah U12 kalikan kofaktor 12 ditambah U13 kalikan kofaktor 13, di mana U11 adalah I dikalikan kofaktor 11 yaitu min 1 pangkatkan 2 dikali determinan dari A2 A3 B2 B3. Untuk U12 yaitu komponen J dikalikan min 1 pangkat 3 dikali determinan dari A1 A3 B1 B3. Dan untuk komponen vektor K, kita kalikan dengan min 1 pangkat 4 dikalikan nilai determinan dari A1 A2 B1 B2. Kita sederhanakan menjadi determinan dari A2 A3 B2 B3 dikalikan komponen I. Karena nilai dari min 1 pangkat 3 adalah min 1, maka di sini adalah kurangi determinan A1 A3 B1 B3J ditambah determinan A1 A2 B1 B2 dikalikan komponen vektor K. Dari sini kita harus selalu ingat bahwa cross product hanya dapat dilakukan untuk dua buah vektor yang berada di ruang, dan tentu saja cross product ini menghasilkan sebuah vektor, bukan skalar seperti dot product. Kemudian ingat bahwa hasil kali antara dua vektor tersebut akan menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Jadi misalkan ini adalah dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B, di mana A dan B ini adalah suatu vektor di ruang atau vektor dengan dimensi 3. Maka A cross B adalah sebuah vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Ya, ini adalah vektor A cross B, di mana vektor ini tegak lurus terhadap A dan tegak lurus pula terhadap B. Berikutnya kita akan bahas contoh soal berikut. Carilah W di mana W adalah U cross V dan U yaitu vektor 1, 2, min 2 dan V adalah vektor 3, 0, 1. Kita dapat langsung menentukan W yaitu U cross V sama dengan nilai determinannya, yaitu untuk baris pertama isikan komponen IJK, untuk baris kedua isikan vektor U, dan untuk baris ketiga isikan vektor V. Selanjutnya kita hitung determinannya dengan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. 2 min 2, 0, 1 dikalikan komponen vektor I kurangi 1 min 2, 3, 1 kalikan komponen vektor J ditambah 1, 2, 3, 0 kalikan komponen vektor K. Kita hitung determinan matriks ini, yaitu 2 kurangi 0, 1 kurangi negatif 6, 0 kurangi 6. Dan kita peroleh hasil kali silang dari vektor U dan V adalah 2I kurangi 7J kurangi 6K. Atau kita juga dapat menulisnya sebagai 2 min 7 min 6.
Apakah kegunaan dari cross product? Sebetulnya banyak aplikasi dari cross product, tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas salah satu aplikasi yang terpenting, yaitu untuk menghitung luas segitiga. Jadi di sini saya sudah memiliki jajar genjang dengan alasnya adalah vektor B dan sisi miring dari jajar genjang ini adalah vektor A. Untuk menghitung luas jajar genjang ini, maka rumus yang digunakan adalah panjang alas dikalikan tinggi. Di sini kita sudah memiliki alasnya, yaitu panjang dari vektor B. Sementara untuk tingginya, maka kita harus memproyeksikan vektor A tegak lurus terhadap vektor B untuk memperoleh tinggi dari jajar genjang ini. Maka tinggi jajar genjang ini dapat kita hitung dengan memanfaatkan aturan sin pada segitiga, yaitu tingginya adalah panjang vektor A dikalikan sin theta. Dengan demikian, luas jajar genjang ini adalah panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan sin theta, di mana ternyata rumus ini adalah sama dengan norm dari A cross B. Kemudian, jika jajar genjang ini kita bagi dua sama besar, maka kita akan memperoleh suatu bentuk segitiga. Sehingga untuk luas segitiga yang terbentuk adalah setengah dari luas jajar genjang atau setengah dari norm A cross B. Untuk menambah pemahaman, kita akan bahas contoh soal berikut. Misalkan terdapat koordinat titik A, B, dan C seperti yang diberikan pada soal ini. Kemudian kita diminta menghitung luas segitiga ABC dan luas jajar genjang ABCD. Maka langkah pertama kita akan menggambar segitiganya terlebih dahulu. Ya, ini adalah gambar sebuah segitiga, tapi perlu diingat ini hanyalah sketsa, yang artinya bukan gambar sebenarnya dari segitiga yang dimaksud. Di sini kita beri titik, misalkan di sini adalah titik A, yaitu 1, min 1, min 2. Kemudian titik B, yaitu 4, 1, 0. Dan titik C, 2, 3, 3. Kita akan hitung luas segitiga ini, maka di sini kita memiliki pilihan titik manakah yang akan dijadikan acuan. Bisa saja titik A, titik B, ataupun titik C. Di sini saya akan memberikan contoh, misalkan titik A yang dijadikan sebagai titik acuan. Jika titik A dijadikan sebagai acuan, maka alas dari segitiga ini adalah vektor AB. Perhatikan bahwa arah panah ini sangat menentukan sekali, yang artinya A adalah titik awal dan B adalah titik ujung. Kemudian untuk sisi yang lain dari segitiga ini adalah vektor AC. Maka luas segitiga dapat dihitung sebagai setengah dari norm cross product antara vektor AB dan vektor AC. Maka di sini terlebih dahulu kita tentukan apa itu vektor AB dan apa itu vektor AC. Vektor AB adalah B kurangi A. 410 kurangi 1 min 1 min 2. Maka vektor AB adalah 3, 2, 2. Dan untuk vektor AC yaitu C kurangi A. C-nya adalah 2, 3, 3 dan A-nya adalah 1, min 1, min 2. Maka vektor AC adalah 1, 4, 5. Berikutnya kita dapat terlebih dahulu menentukan hasil cross product dari vektor AB dan vektor AC. Kita hitung nilai determinannya menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2i kurangi 13j ditambah 10k. Atau kita dapat menulisnya sebagai vektor baris 2 min 13, 10. Berikutnya kita hitung normnya yaitu setengah dikalikan akar 2 kuadrat ditambah negatif 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sama dengan 1/2 akar 4 ditambah 169 ditambah 100. Sama dengan setengah akar 273. Ini adalah luas dari segitiga ABC. Jika kita memiliki satu titik tambahan di sini, yaitu titik D, maka kita akan mempunyai sebuah bentuk jajar genjang, di mana luas jajar genjang adalah 2 kali dari luas segitiga. Dengan demikian, luas jajar genjang ABCD yaitu 2 kali luas segitiga, sama dengan akar 273.
Karena sebelumnya kita telah mempelajari dot product dan cross product, maka berikutnya kita akan membahas mengenai triple scalar, di mana triple scalar ini adalah penggabungan antara operasi dot product dan cross product. Dari namanya kita sudah bisa menebak bahwa hasil dari triple scalar akan menghasilkan suatu skalar. Misalkan di sini vektor U, V, dan W adalah vektor berdimensi 3, kemudian kita dapat menentukan hasil kali triple scalar dari vektor U, V, dan W. Jadi bentuk triple scalar adalah U, kita kalikan dengan operasi dot product terhadap vektor V cross W, di mana karena V cross W akan menghasilkan suatu vektor, kemudian U juga vektor, maka ketika kita lakukan hasil kali titik akan dihasilkan suatu skalar. Di sini sebetulnya kita dapat mengerjakan dua langkah. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu hasil dari cross product-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil cross product, kita lakukan dot product dengan vektor U. Tapi ternyata untuk mempermudah langkah, kita dapat langsung menggantikan komponen IJK dengan vektor U. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung hasil triple scalar dari ketiga vektor ini, yaitu vektor U, V, dan W. Maka hasil triple scalarnya adalah determinan dari 3, min 2, min 5, 1, 4, min 4, dan 0, 3, 2. Untuk mempermudah, kita dapat menggunakan metode Sarus di sini. 3 kali 4 kali 2, yaitu 24. Min 2 kali min 4 kali 0 adalah 0. Min 5 kali 1 kali 3 yaitu negatif 15. Min 5 kali 4 kali 0 adalah 0. 3 kali min 4 kali 3 yaitu min 36. Dan terakhir min 2 kali 1 kali 2 yaitu min 4. 24 kurangi 15 yaitu 9, kita tambah dengan 40. Jadi hasil triple scalar dari vektor U, V, dan W adalah 49. Demikian untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan sebagai bahan review, di sini kita telah mempelajari dua jenis perkalian dari dua buah vektor, yaitu dot product dan cross product. Dot product dapat dilakukan pada dua buah vektor yang berada di ruang yang sama dan menghasilkan suatu skalar, sementara cross product merupakan perkalian untuk dua buah vektor di R3 atau di ruang yang akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus terhadap vektor yang dikalikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.